With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. It's your goodness is running after, it's running after me.
you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I
is running after me. 'Cause your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now, give you everything. It's your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, is running after me. 'Cause your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now, give you everything. It's your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every
breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful.
been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. It's your goodness is running after,
after is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
jiwa. Atau terserah berapa saja yang Bapak Ibu, saudara-saudara mau memberi untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Jikalau Bapak Ibu sudah memberikan dalam envelope ini, lalu hatinya berubah, kami menyarankan bahwa tidak usah dilanjutkan pemberiannya, karena kami merindukan pemberian yang datangnya dari ibu bapak sekalian adalah pemberian dengan hati yang tulus dan sukarela. Nah, kita saksikan tayangan video berikut ini. Kesusahan yang dirasakan di sini, jikalau terjadi badai, maka hasil daripada nelayan itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat terlaksana. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekali. Mereka dengan antusias menunggu kami, bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau 4 sampai dengan 5 titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari dan malam hari. Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155.000 eksemplar dengan biaya Rp16.275.000.000 bagi Tuhan di daerah berikut ini: Lau Bale, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lau J, Kalumpang, Mamo Salato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oefekto Timur, Paijewa, Aimanu Padaido, Asman, dan Kamoro. Kami sangat bersyukur dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui dari dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disatukan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur dan berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan saling memberkati pengadaan kita ini senantiasa diberkati Tuhan untuk di daerah lain boleh mendapatkan kabar baik dan kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Ya Bapak Ibu, video itu menginformasikan kepada kita tahun lalu kami melaksanakan juga program Satu Dalam Kasih. Bulan Februari tahun 2024, Lembaga Alkitab Indonesia membagi Alkitab kabar baik dalam bahasa Toraja untuk anak-anak, dan kami sudah membagikan ke Simbuang di Toraja, kemudian Supiran Padang Ala di Pindrang, selanjutnya Reda Endrekang, dan Lemo di Seko. Kami sudah lakukan itu dibagi secara gratis. Kami juga memberi bantuan kepada perpustakaan sekolah minggu yang ada di pelosok-pelosok. Demikian juga kami memberikan bantuan kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Itulah
kepedulian atau LAI menjawab kebutuhan Alkitab bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok sana. Bapak Ibu, di dalam envelope itu ada brosur menginformasikan kepada kita bahwa kalau Bapak Ibu hatinya terdorong untuk memberi dengan ikhlas, di situ tertera satu Alkitab berapa, dua Alkitab berapa, atau terserah berapa saja mau diberi. Atau kalau hari ini belum siap untuk memberi, ini bisa bawa pulang, nanti minggu depan masukkan dalam kotak kolektor. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudara ada yang mau transfer melalui brosur ini, dapat dilihat ada di situ tertera rekening Lembaga Alkitab Indonesia. Tolong dicantumkan nama atau nama jemaatnya supaya kami tahu bahwa dari Jemaat Biringkanaya memberikan uluran tangan untuk Alkitab bagi saudara-saudara yang ada di pelosok, jumlahnya berapa, karena kami pun akan menyampaikan terima kasih. Demikian yang kami dapat sampaikan berkaitan dengan program 1 di dalam kasih. Nah, kalau Bapak Ibu mau memberi hari ini, saya akan berdiri di depan, ada saya pegang kotak, dapat dimasukkan ke situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru 2. Apa artinya Alkitab Terjemahan Baru 2? Di mana itu diterbitkan pada tahun 2023. Sebelum tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab pada tahun 1974. Perjalanan waktu dari tahun 1974 ke sekarang itu sudah 50 tahun. Perkembangan bahasa Indonesia terjadi di sana sehingga Lembaga Alkitab Indonesia melakukan revisi terhadap Alkitab yang ada, dan revisi itu bukan hanya dari segi bahasa, dari penemuan-temuan teks kuno. Di situ juga didapatkan bahwa ada hal-hal yang baru yang perlu diralat atau direvisi di dalam Alkitab. Jadi bukan firman-nya tetapi kata demi kata. Misalkan perkembangan bahasa Indonesia, kata sorga sudah berganti menjadi SU, surga. Demikian juga korban menjadi korban. Lalu di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami daripada yang jahat. Itu berdasarkan perkembangan bahasa, tidak lagi menggunakan kata daripada, tetapi dari yang jahat. Selanjutnya, misalkan lagi pada Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman. Itu berubah menjadi pada mulanya sudah ada firman. Jadi perubahan-perubahan ini berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan juga perkembangan dari ilmu terjemahan. Lalu apa saja yang berubah dari yang berkaitan dengan naskah-naskah kuno? Contohnya, Raja Salomo ketika membangun bait suci, di situ diceritakan dia menggunakan ganja. Ketika kita membaca untuk zaman sekarang ini, ganja sudah mempunyai pengertian yang lain. Tetapi pada waktu tahun 1974, ganja itu pengertiannya tiang yang sebenarnya dimaksud. Lalu mengalami perubahan, ganja itu artinya balok-balok atau tiang. Nah, di dalam TB2 ini tidak lagi menggunakan kata ganja, tetapi menggunakan balok-balok dan lain-lain sebagainya. Terlalu banyak mau diuraikan, tetapi itu dasar informasinya buat kita kenapa Alkitab itu mengalami perubahan. Jadi bukan firmannya yang berubah, tapi kata-kata atau teks-teks yang berkaitan dengan teks kuno. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat perwakilan dari LAI yang telah memaparkan visi dan misi dan juga pengertian akan firman Tuhan. Saat ini kita kembali bersyukur bahwa
kita beribadah lagi bersama dengan anak-anak kekasih kita dalam rangka penutupan Pekan Anak Gereja Toraja. Ya, Shalom. Coba mana suaranya anak-anak sekolah minggu? Apa kabar hari ini? Yes. Ya, terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, serta anak-anakku, anak sekolah minggu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung, MTH. Sukacita kita alami bersama, oleh karena itu terpujilah nama Tuhan. Kasih dan pemeliharaannya sungguh nyata bagi kita, khususnya dalam merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah pada saat ini. Kita dihimpunkan di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, merayakan Prapaskah yang ketiga. Kita mengenang kisah dan kasih Tuhan dari masa ke masa, kisah yang mengerikan sekaligus mengharukan, bahwa Yesus yang menderita justru mengasihi kita agar kita diangkat dari penderitaan kita. Itulah hikmat di balik salib. Ia menderita untuk membebaskan kita dari penderitaan. Marilah dengan penuh kesungguhan hati kita mengakui bahwa pada kaki salib-Mu kami berlindung. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku masuk asbab dirangkanku. Dirangkanku, oh dirangkanku, ku masuk asbab dirangkanku. Dirangkanku, oh dirangkanku, ku masuk asbab dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirangkanku. Dirangkanku, oh dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Dirangkanku, oh dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kita yakin ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Ya, kita akan bermazmur dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14.
kita akan membacanya secara antifonal. Saya dan dua rekan yang sebelah kiri saya, kita akan membacakan tulisan yang tercetak agak keluar. Ya, dua rekan ini kita akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, dan yang sebelah kanan saya akan membacakan tulisan yang tercetak agak ke dalam. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Mari kita berdiri. Kita aminkan dalam hati kita perintah mengasihi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Kasihi musuhmu jangan dibenci, itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu jangan dibenci, mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu jangan dibenci, walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu jangan dibenci, turut perintah Yesus dia selamanya. Kasihi musuhmu jangan dibenci, meski kau diganggu pada akhirnya. Kasihi musuhmu jangan dibenci, jadi anak Tuhan turut perintahnya. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, dengan menyesal dan malu, marilah kita memohon. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, kita akan membawa persembahan kita, dan yang menjadi nats persembahan pada saat ini dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Tangiara Kasugiran.
Samanta. Kapaisanan siasarota persatuan tanggara dengan mata uraianka mata ulu antasanama Namaste dari Tuhan Yesus Namaste dari Tuhan Napa dari kita salamba. Kita mulai lagi dari ayat yang pertama. Kesucian kemawatangan kesatuan tanggara bilang mata mengamburkan natu urun antasalama Namaste dari Tuhan Yesus Namaste dari Tuhan Napa dari kita salanta. Persatuan tanggara bilang apa boyo-boyota Napa ulu antasalama Namaste dari Tuhan Yesus Namaste dari Tuhan Napa dari kita salanta. Kapaisanan siasarota kesatuan tanggara bilang apa uraianka napa ulu antasalama Namaste dari Tuhan Yesus Namaste dari Tuhan Napa dari kita salanta. Kesucian kemawatangan kesatuan tanggara bilang mata mengamburkan napa ulu antasalama Namaste dari Tuhan
bertuampah, napa beri kita samantang. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Masa mudamu sebelum tiba hari Tuhan, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Secara berturut-turut dipersilakan paduan suara Eklesia dan solo dari PKB.
selamat hari Minggu bagi anak-anakku di hari puncak pekan anak ini. Saya ingin menyampaikan pesan dari Amsal 3 ayat 1 dan seterusnya dalam bentuk pujian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh batinmu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percaya padanya dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Karena panjang umur
dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Percaya padanya dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Anak-anak sekolah minggu yang manis, dengar tadi lagunya Om, dengar? Dengar. Itu nasihatnya kepada siapa? Tak dengar. Duduk manis ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Teman kita akan mengantar kita nanti dalam bacaan Alkitab. Dan saya mohon Papa Mama, kakak-kakak, tenangkan anak kita, karena ini harinya mereka. Mohon maaf orang tua, bersabar. Kalau Pak Pendeta nanti terpaksa harus cerita sekolah minggu, bersabar, karena inilah paling sulit untuk memberitakan firman dalam kondisi seperti ini. Dan karena itu mari kita tenang sejenak. Kita akan membaca beberapa bagian Alkitab selain Mazmur yang sudah dibaca berbalasan tadi. Ada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, dan Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Mari kita bersama-sama persiapkan diri sebelum berdoa. Kita akan mendengarkan dan mengalami doa persembahan oleh anak kita. Oh, baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih telah berkumpul di tempat ini, menikmati persekutuan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di Biringkanaya. Ada anak-anak kami, mulai dari anak Indria sampai anak remaja. Ada papa mama, ada saudara-saudara, duduk bersama-sama hari ini bersyukur, telah menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan, telah mengangkat sebagian puji-pujian, dan sesaat lagi firman-Mu akan kami dengar. Kami mohon Tuhan Yesus menciptakan konsentrasi yang baik dalam pikiran dan perasaan kami, sehingga tertuju pada firman-Mu yang sebentar hamba-Mu akan baca dan jelaskan kepada umat Tuhan, dan sebagian akan dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu hari ini. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kami, firman-Mu yang akan kami baca dan dengar hari ini kami mengerti, kami pulang ke rumah melakukannya, baik sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua, sehingga kehidupan kami adalah hidup yang penuh hikmat, dan setiap orang yang melihat kami mengerti dan tahu bahwa kami anak-anaknya Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu hamba yang terbatas berkati Bapa, sehingga boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak Tuhan,
seberapa yang ada bersiap mendengar firman-Mu hari ini, dan oleh kuasa Roh Kudus anak-anak Tuhan dikuatkan dan dimampukan melakukannya. Berfirmanlah, kami sedia mendengar dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, di atas, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebohongan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan berdiri, Hosiana.
Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dalam pasal 2 ayat 13 sampai 21 diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke dalam tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian Injil Yesus Kristus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalamat tumbuh, kalamat tumbuh, kalamat tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalamat tumbuh. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom anak-anakku sekolah Minggu. Apa kabar anak sekolah Minggu? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi suaranya gurunya ku dengar. Ulangi lagi, apa kabar anak sekolah Minggu? Tepuk tangan. Nah itu.
Ada pertanyaan bagi anak sekolah minggu, mohon dijawab dengan jujur. Hari ini senang bergereja dengan papa mama, senang atau tidak senang? Oh, senang. Mau begini terus setiap minggu? Ganggu orang tua? Oh tidak, sekali-sekali. Ini kita merayakan apa anak-anakku? Oh, ulang tahun sekolah minggu yang ke-60. Angkat tangan yang mamanya 69 tahun. Ada? Oh, tidak ada. Pasti bilang, oh mami kau itu pendeta Bapak Ibu, saudara-saudara, apa perasaan kita melihat anak-anak datang di gereja hari ini? Pikirkan apa? Ada yang bilang pikirkan Pak Pendeta kampo mau polena. Tapi bukan itu saudara. Saya akan turun dari mimbar ini, mohon Bapak Ibu guru dan anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Ada satu lagu kita akan nyanyikan sama-sama, nanti pendeta turun baru saya kasih tahu lagu itu. Saya sekaligus tes guru sekolah minggunya tahu atau tidak tahu lagu itu. Dan mohon orang tua tidak usah menyanyi, dengar saja, karena ini lagu untukmu bukan untuk mereka. Mohon ya, pendeta turun ya. Maju semua. Ayo, jangan maju. Ayo. Oke. Ya, mari semua. Ya. Nyanyi yang baik ya. Lihat papa mamanya sambil nyanyi ya. Nah, ikuti tangannya Pak Pendeta ya. Kalau tangannya Pak Pendeta naik, kasih naik tanganmu juga ya. Kalau turun, kasih turun ya. Kalau kasih begini ya. Oke, baik. Kita nyanyi kami anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Bilang, kami adalah masa depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak dan saudara, Yesus minta kami terus dibina. Angkat tanganmu, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu, angkat tangan sama mereka. Ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah masa depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak dan saudara, Yesus minta kami terus dibina. Angkat tanganmu, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Stop ya. Semua orang tua tatap semua anak cucunya di depan. Ini masa depan apa semua? Kamu yang jawab, bukan mereka. Ini masa depan apa? Masa depan gereja. Satu masa depan apa lagi? Bukan hanya gereja, keluarga. Inilah anak-anak yang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, akan menggantikan kamu memimpin gereja, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Ini bukan anak biasa, saudara. Anak Tuhan yang tidak pernah minta lahir ke dalam dunia, tapi Tuhan izinkan lewat kamu sehingga mereka lahir. Dan karena itu bawa dia kepada Tuhan Yesus.
Jangan tinggalkan. Mereka ini belum tahu apa-apa. Kalau tidak dibawa kepada Tuhan Yesus, dia akan lari kepada iblis. Dan siapa yang bawa? Siapa? Orang tua. Kalau orang tua bersahabat dengan iblis, anaknya akan dibawa kepada iblis. Dan karena itu guru-guru sekolah minggu ini orang-orang yang memikirkan anak cucu kita untuk dibawa kepada Yesus. Dan karena itu jika ada dana yang diminta kepada kamu, jangan marah-marah. Mereka sedang membimbing anak kita untuk dibawa kepada Yesus. Karena tahukah saudara, di gereja yang datang bawa Injil 110 tahun yang lalu, anak-anak begini tidak masuk lagi di gereja. Kenapa? Karena generasinya tidak dipersiapkan sejak awal. Maka gedung gereja yang megah di barat sana 110 tahun yang lalu, orang-orang kayak begini tidak ada lagi di gereja. Tidak ada artinya gedung gereja yang megah ini 50 tahun yang akan datang kalau anak-anak kayak begini tidak dibawa kepada Tuhan Yesus. Ada di antara mereka nanti ini jadi bupati, ada di antara mereka jadi anggota DPR, ada di antara mereka mungkin jadi presiden, kita tidak tahu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi mereka tidak capai itu tanpa kamu memperhatikan dengan baik. Di mana dibina mentalnya, spiritualnya? Di gereja ini. Anak-anakku, tatap papa mama, semua tatap. Lihat, angkat tangan yang ada papanya dan mamanya di sini, angkat tangan. Yang papanya saja, yang mamanya saja. Saya tanya kamu, senang kalau papa mama rajin gereja? Kasih besar-besar, senang? Angkat tangan yang papa mamanya rajin gereja. Yang papa mamanya tinggal di rumah, nah suruh kau pergi gereja. Ada? Wih. Lihat. Angkat tangan yang mama-mamanya agak tua-tua sedikit. Ada yang tua-tua mamanya? Oh, masih muda semua. Ini semua yang carikan uang sama kamu ya supaya sekolah baik-baik. Maka papa mama harus di apa? Dimarahi? Papa mama disayang. Disayang caranya apa? Oh, ini dipeluk. Semua sayang papa mama? Sayang. Kalau minta sesuatu papa mama tidak berikan, senang? Oh, ini bilang sebesar-besar, senang? Dia bilang tidak. Nah, bagaimana kalau mau membeli terus di sekolah? Papa mama senang kalau malas belajar? Kasih besar-besar, senang atau tidak senang? Oh tidak, makanya rajin belajar ya. Hari ini kita berhadapan-hadapan dengan papa mama. Ini papa mama semua nanti ada yang keriput pipinya. Sebentar lagi tua, jalan tak peo-peo. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita tidak siap. Pusing kita. Doakan terus papa mama siang malam, amin. Supaya apa? Supaya panjang umur. Setiap berdoa sebutkan papa mama dalam doamu, karena ini papa mama kalau berdoa kita tidak lihat, tapi dia bilang berkati anakku supaya panjang umur, sehat selalu, anakku supaya pintar di sekolah, ranking 1. Dengar-dengaran itu doa papa mama. Oke, selamat hari anak, Tuhan Yesus memberkati kamu sekalian. Duduk manis karena sekarang bapak mama akan dengar khotbah. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak kita sudah dapat bagiannya sedikit. Kasihan kalau mereka dengar khotbah dari pendeta dan mereka tidak tahu apa mau dibawa pulang. Hari ini kita akan dengarkan tema sama-sama, baca 1, 2, 3. Hikmah di balik. Bapak Ibu saya tanya, pernah kamu lihat orang pakai kalung salib? Atau kita yang pakai? Pernah lihat orang pakai salib, pakai kalung? Pernah lihat taruh di jasnya? Sekarang lihat salib hari ini di mana? Di mana? Nih, besar sekali, pakai stola juga ya. Nih. Apakah yang Bapak Ibu bayangkan ketika lihat benda kayak begini? Dan apakah yang Bapak Ibu bayangkan ketika tergantung di leher kita?
Saudara bayangkan apa? Aksesoris? Atau biasa-biasa saja? Ataukah saudara membayangkan penderitaan? Saudara membayangkan pengorbanan? Atau saudara membayangkan apa? Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi satu hal yang pasti, di balik salib ini ada hikmat kasih Allah yang sangat luar biasa. Dan karena itu saudara, kalau saudara jalan-jalan ke Manado, banyak sekali salib di sana, dan ada salib paling besar di Bukit Kasih. Saudara jalan ke Toraja, ada salib besar sekali di atas Gunung Singki yang menerangi sebagian besar orang yang masih larut dalam judi dan sabung ayam, yang masih larut dalam pembagian uang di saat pemilihan legislatif dan presiden. Tapi salib masih tergantung, masih berdiri tegak di atas Bukit Singki itu. Tapi salib hanya diam saja, cukup menjadi barang dekorasi di kampung halaman kita, tapi belum dilihat hikmat di balik itu. Inilah persoalan serius kalau kita hanya melihat simbol bahwa kita adalah pengikut Yesus, yang kemudian banyak disimbolkan dengan salib-salib itu. Yang kedua, banyak orang bernyanyi tentang salib, tapi belum tentu menyanyi kepada Tuhan yang disalib. Banyak orang menyanyi tentang kasih, tapi belum tentu menyanyi kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tapi dia baru sebatas menyanyi tentang kasih, menyanyi tentang Allah, tapi belum tentu menyanyi kepada Allah. Ini menjadi serius, saya katakan Bapak Ibu Saudara, karena hampir paham gereja agak mirip dengan pahamnya orang-orang Yahudi dan orang Yunani dalam teks 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang kita dengar tadi. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudara, salib itu adalah sebuah batu sandungan, dan bagi orang Yunani salib itu adalah sebuah kebodohan. Pertanyaan menarik Bapak Ibu saudara, kenapa orang Yahudi menganggap salib batu sandungan, dan kenapa orang Yunani menganggap salib itu adalah kebodohan? Konteks teks ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau saudara perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Di situ diceritakan tentang perpecahan dalam jemaat. Kenapa Bapak Ibu? Karena warga jemaat fokus kepada hikmat manusia, yang waktu itu mengandalkan 3 tokoh besar dalam gereja, yaitu Apolos, Kepas, dan Paulus. Apolos adalah orang yang ahli berpidato dan bernarasi Alkitab Perjanjian Lama, dan begitu banyak orang terpesona ketika dia berkhotbah, dan orang membanggakan, inilah bos kami yang hebat dalam gereja. Seorang yang namanya Kepas, yang adalah bahasa lain dari Petrus batu karang, yang punya pendirian yang kuat, tak tergoyahkan dalam menghadapi ujian, setelah lolos menghadapi ujian bersama-sama dengan proses keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Siapakah yang namanya Paulus Bapak Ibu Saudara? Dia adalah orang yang ahli di bidang pekabaran Injil, yang menghidupi Injil, dan banyak orang menjadi percaya karena pemberitaan melalui dia. Dan karena itu gereja menokohkan dia, karena fokus kepada hikmat manusia. Lalu Paulus katakan, aku, Apolos, dan Kepas, kami hanyalah alatnya Kristus untuk memperkenalkan Kristus dengan setiap talenta yang ada pada kami. Itu sebabnya Paulus memberi penegasan, hati-hati dengan hikmat dunia yang sedang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Saudara, bagi orang Yahudi, salib itu batu sandungan. Kenapa? Orang Yahudi itu menghendaki tanda. Saudara, kalau baca Yohanes pasal 2 tadi, di ayat 13 sampai ayat 22 itu, Yesus datang di bait Allah merayakan Paskah yang memperingati pembebasan orang Israel dari Mesir. Tahu Bapak Ibu Saudara, kalau perayaan Paskah di bait Allah itu orang di Yerusalem berkumpul dari berbagai tempat, dan di situ kerumunan massa.
Dan para pedagang-pedagang berpikir inilah saatnya kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka mereka datang berjualan berbagai jenis makhluk. Ada burung merpati dan berbagai macam benda-benda yang dijual di situ. Untuk apa? Bukan untuk dibawa dalam gereja Bapak Ibu, bukan untuk dibawa dalam bait Allah, tapi untuk meraup kepentingannya sendiri, keuntungan sendiri. Lalu Yesus marah terhadap orang-orang seperti itu dan membongkar bangkir meja-meja yang mereka bangun di situ dan uang yang mereka dapat dihamburkan di situ. Saudara perhatikan, orang-orang Yahudi marah sekali. Dia bilang sama Yesus, tanda apa yang bisa kau perlihatkan kepada kami untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sebuah kebenaran? Itulah ciri orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, menghendaki tanda. Lalu Yesus beri tanda apa? Dia bilang, itu bait Allah robohkan, lalu 3 hari saja saya bangun. Saudara bisa bayangkan, ini tanda yang semakin tidak meyakinkan. Orang Yahudi bilang 46 tahun nenek moyang kami membangun bait Allah itu, lalu enak-enak kamu mendirikan 3 hari ketika engkau selesai merobohkannya. Oh, tidak mungkin. Itulah orang Yahudi. Dia percaya Yesus karena tanda-tanda mujizat yang Yesus buat. Saudara, kamu memperhatikan kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Begitu banyak tanda mujizat yang Yesus buat. Baru orang Yahudi sebagian terkagum-kagum, dan ada yang mengatakan, apakah engkau Mesias anak Allah? Dan dia mengatakan, kau sendiri mengatakannya. Itulah orang Yahudi, dan jika itu tidak menjadi sebuah tanda yang meyakinkan bagi mereka, maka itu tidak benar. Itu sebabnya salib bagi mereka batu sandungan. Tidak mungkin tanda salib yang di atasnya orang mati digantung, yang tidak ada pengampunan pada dirinya, harus digantung mati di kayu salib, akan menjadi pembebasan sebagai seorang Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Dan karena itu bagi mereka itu menjadi batu sandungan. Mesias yang kami tunggu adalah akan menundukkan Kaisar Romawi. Kenapa terbujur kaku mati di kayu salib kalau dia adalah Mesias? Beda dengan orang Yunani. Orang Yunani mengatakan salib itu sebuah kebodohan. Kenapa? Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, filsuf-filsuf terhebat di dunia, Aristoteles, Socrates, berasal dari Yunani, yang adalah orang yang mengandalkan logika. Dan karena itu adalah tidak masuk akal kalau kemudian juru selamat katanya dia harus mati di kayu salib. Bagaimana mungkin penyelamat umat manusia dia sendiri mati? Dan karena itu mereka tidak menerima keselamatan yang terjadi melalui proses di kayu salib itu. Tapi Paulus bilang begini, justru pemberitaan tentang salib yang kamu anggap sebuah kebodohan karena kamu adalah orang-orang binasa. Kamu mengandalkan hikmat dunia dan kamu tidak mengerti bahwa di balik salib itu ada kuasa Allah dinyatakan, di mana Allah menyatakan kemenangannya di sana, di mana di salib itu terjadi rekonsiliasi antara Allah dan manusia yang telah putus hubungannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, di kayu salib itulah puncak kasih Allah dinyatakan, dan puncak rekonsiliasi perdamaian antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa selesai di sana. Apa buktinya? Waktu dia disalib dan menjelang kematiannya, kealahan dalam dirinya keluar, dan ia mewakili saya dan Bapak Ibu Saudara berteriak di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara tidak sadar mau mengatakan, turunkan saya dari kayu salib ini, aku tidak mampu. Tapi kenapa dia tidak turun, saudara? Karena cintanya terhadap aku dan cintanya terhadap kamu. Mestikan dia turun, tempelin kita satu-satu dan bilang, kamu kurang ajar, kenapa saya mati di sini, kamu enak-enak menonton. Saudara, dia tidak turun. Dia tidak turun dan selesai di sana dan mengatakan sudah selesai. Terjadi perdamaian antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan sesamanya. Inilah yang digenapi ketika 10 hukum Taurat tadi yang kita baca itu. Makanya kalau saudara membaca Mazmur yang kita baca pasal 19, di dalam Tauratmu itu hikmatmu dinyatakan. Hikmat seperti apakah dalam Taurat Allah, saudara-saudara?
hikmat dari kasih. Karena orang-orang Yahudi mengatakan kami bisa selamat dengan 10 hukum Taurat, tapi Yesus bilang kau tidak selamat, bos. Karena tidak mungkin kau bisa menjalankan itu 10 hukum Taurat kalau dijabarkan itu ada 613 poin. Salah satu diantaranya adalah yang sangat berat bagi orang yang masih bujangan. Barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya, ia berzina dengan dia. Matius pasal 5 ayat 28. Saudara tahan dengan itu? Melihat perempuan dan menginginkannya? Bagaimana mungkin kita kawin dengan orang kalau tidak diingini, bukan? Oh, itu teks berat, saudara. Tapi itu adalah sebuah persyaratan-persyaratan yang secara hurufiah tidak mungkin akan dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Dan Yesus bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mau bilang, kau menjalankan 613 poin penjabaran Taurat itu, tidak mampu. Dan karena itu datang sama saya dan kita pikul sama-sama di kayu salib dan saya selesaikan itu. Supaya kau memperoleh anugerah keselamatan di dalam diri Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada apakah sebenarnya di balik kayu salib itu yang mesti kita hidupi sebagai orang yang percaya? Pertama, Kristus menerima kita sebagai anaknya, dan karena itu kutuk dosa ditanggung oleh Dia. Itu berarti saya dan saudara meyakini bahwa di balik salib itu dosa sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi hutang dosa yang mesti kita pikul. Kenapa? Karena pengampunan telah selesai. Itu berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah memelihara dendam dalam hidupnya sampai kapanpun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika sampai hari ini kita masih ada yang memelihara dendam, tinggalkan itu. Jangan pelihara, karena itu akan membuat kita tidak mampu berkomunikasi dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita kudus dan kita tidak kudus. Di dalam salib saudara-saudara, Kristus meredam murka Allah. Sebenarnya Allah marah terhadap saya dan saudara. Sejak di Taman Eden sudah diusir itu manusia dari Taman Eden. Sejak peristiwa Menara Babel, Tuhan sudah marah kepada manusia. Tetapi kemurkaannya diredam oleh Yesus di kayu salib. Dan karena itu orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus sudah diredam kemarahan, kemunafikan, kejengkelan dan keegoisan dalam dirinya. Tidak akan ada lagi itu. Kalau saudara di antara kita hari ini yang masih memelihara keegoisan, masih memelihara sikap hidup ingin menang sendiri, masih memelihara akar pahit, yang kemudian walaupun kita duduk sama-sama hari ini, tetapi sesungguhnya hanya kita pura-pura pakai bahasa kasih. Baru saja selesai pemilihan pilkada, pileg dan pemilihan presiden, dan sudah mulai ada kalimat-kalimat mengatakan memang nang tak mau pilih nak, memang saya nggak mau pilih, ia mau tuh nanti terpilih gara-gara ikut toh. Kalimat-kalimat seperti ini saudara tinggalkan, itu sudah selesai. Tidak ada artinya itu saudara. Itu hanya mengganggu pelayanan dan persekutuan, mengganggu kehidupan kekeluargaan kita. Persoalan kalau ada money politik itu urusan orang yang melakukan dengan Tuhannya. Jangan saudara urus itu. Itu urusan orang yang melakukannya dengan Tuhannya. Kalau dia anggap baik dengan cara seperti itu, dia menang. Dia urusannya dengan Tuhan, bukan urusannya dengan saudara. Tidak perlu ribut lagi tentang itu. Selesai sampai di situ. Terakhir, di balik salib, kekuatan dan kebijaksanaan Allah dinyatakan. Walaupun kelihatannya bagi manusia adalah lemah sekali. Itu sebabnya Paulus mengatakan, justru Allah memperkenalkan Injil kekuatan Allah itu dalam pandangan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi minda tu tahu pandang
tang melo itu pangadaran katonganan lan katuanna. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, itulah orang yang belum memahami hikmat secara benar. Bahasa sederhana, mindatun tiro tang melobang pelayanan. Siapa yang selalu melihat sisi negatif dari pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, sesungguhnya orang itu menganggap salib sebagai sebuah kebodohan. Tetapi siapa yang sudah mengerti karya penyelamatan Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dimensi pelayanan, itulah orang-orang yang sudah punya kekuatan Injil dalam dirinya. Kenapa saya bilang begini? Hampir gereja kita itu gereja yang sibuk dengan berbagai urusan pelayanan, yang pada akhirnya ada banyak program-program yang biasanya agak menggelitik perasaan kita ketika berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dan itu yang terjadi. Tapi yuk mari Bapak Ibu Saudara merespon secara positif dalam iman dan hikmat Allah, sehingga tidak menjadi beban iman kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga di minggu-minggu Prapaskah ini mempersiapkan puncak ibadah Paskah yang nanti akan menelan banyak biaya dalam program-program bersama, kita tetap bersuka cita merespon pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan oleh para hambanya sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang diwujudkan di dalam ketaatan kita melakukan kehendaknya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita teduhkan hati sejenak, kita beningkan jiwa dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa oleh anugerahnya melalui kematian Yesus di kayu salib, kita semakin diingatkan bahwa di balik salib itu ada hikmat Allah, bukan hikmat dunia, yang seringkali kita sulit untuk melogikakannya, seperti orang-orang Yunani menganggapnya sebuah kebodohan, dan sulit untuk menjadikan sebagai tanda pembebasan seperti orang-orang Yahudi. Tetapi sesungguhnya di puncak kayu saliblah dalamnya kasih Allah dinyatakan kepada saya dan saudara, karena disitulah terjadi rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan sesamanya. Aku dan kamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, dan karena itu hidupilah hikmat Allah melalui ketaatan dan kesetiaan, melakukan kehendak-Nya sampai batas perjuangan kita hidup di dunia ini. Dan sebagai orang tua, nyatakanlah hikmat Allah dalam dirimu untuk membimbing dan mengarahkan anak-anakmu, membawa dia kepada Tuhan Yesus. Karena mereka itu adalah orang-orang yang belum tahu apa-apa. Peganglah tangannya dan bawalah dia kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelum saudara membawanya ke Tuhan Yesus, hiduplah bersama Yesus dan perkenalkanlah Yesus kepada mereka yang telah saya dan saudara hidupi sampai pada hari ini. Amin. Kita akan menyaksikan simbolisasi HUT SMGT yang ke-67. Namun sebelumnya kita akan awali dengan menyanyikan, saya ulangi, simbolisasi HUT SMGT yang ke-69. Kita akan awali dengan menyanyikan himne SMGT. Kita bangkit berdiri.
Silakan duduk kembali. Saya mau menyapa anak sekolah minggu pertama-tama. Anak sekolah minggu siapa kita? SMGT. Terima kasih. Di depan kita ada tumpeng untuk memperingati HUT SMGT yang ke-69. Untuk itu sebelum kita memotong tumpeng ini, saya mengundang dengan penuh sukacita untuk tampil ke depan Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM, Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH, Ketua Komisi OIG, Ketua SMGT, dan Ketua Panitia HRG SMGT 2024. Dengan penuh sukacita yang mengundang tampil ke depan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sabarnya buat anak sekolah minggu, nanti kalau keluar setelah ibadah ada dibagikan di depan. Oke? Yes. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, untuk menyanyikan theme song dan juga Mars SMGT. Anak-anak sekolah minggu, ayo maju ke depan, kita menyanyikan theme song. Ayo, ayo, maju sini, ayo, ayo, ayo. Ayo, maju.
Di sana separuh. Kakak-kakak guru dan bunda-bundanya juga tolong mendampingi anak-anak. Anak-anak yang di atas boleh turun. Oke. Anak sekolah minggu yang ada di atas boleh turun. Tidak ada. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diri, ku lakukan kehendak-Nya. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Mana suaranya? Katakan apa? Semuanya. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Lagi kasih keras suaranya. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Katakan Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Sekarang suaranya katakan apa? Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Katakan, aku teguh ikut Yesus. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diri, ku lakukan Mana kehendak-Nya. suaranya? Aku teguh ikut Tuhan Kasih Yesus. keras. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikutnya. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Katakan apa? Mana tangannya? Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Lagi teriakan Yesus. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Sekali teriakan Yesus. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Semua bilang aku teguh ikut Yesus. I'll be following Jesus. Aku menuntut Yesus. Ya, siapa kita? SMGT. SMGT. Luar biasa. Suara semangatmu. Suara tekadmu. Aku ikut Yesus. Ya, kita hafal dulu ayat hafalannya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Ya, tetap di tempat, kita akan menyanyikan Mars SMGT. Mari jemaat silakan berdiri. Sekolah minggu gereja Toraja, wadah bersekutu bunga melada. Hidup itu imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus bersamaku, menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang tua, generasi yang teduh, masa depan pasti ceria. Biarlah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita serta berjalannya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat anak-anakku semua. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mana tepuk tangannya ini orang tua ini? Coba bayangkan ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak kita ini kalau masih begini dalam gereja, itu luar biasa. Tapi tidak mungkin begini kalau tidak ada guru-guru sekolah minggu yang urus bapak ibu. Dan karena itu saya berpikir jemaat ini semakin bertumbuh, dan karena itu jangan berhenti sampai di sini. Mari terus-menerus menumbuhkan iman mereka ini sehingga pada saatnya nanti kita tak berdaya, mereka meneruskan pelayanan kita dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Dan di dalam doa ini ada beberapa hal yang akan kita doakan. Kita bersyukur bersama anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun dan kelahiran serta ulang tahun perkawinan. Bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan. Kita doakan anggota jemaat yang sakit, antara lain Ibu Naomi Aris, kelompok 4 di Rumah Sakit Stella Maris, Ibu Yospina Panggalo, kelompok 6 di Rumah Sakit Stella Maris, Lani Kristi, anak dari Bapak Peri Kapak, kelompok 3 di Rumah Sakit Unhas, Ibu Asriana Pataran, tante dari Bapak Rudi Arianto Paulus, kelompok 3 rencana akan menjalani operasi. Kristonesel Kappa, anak dari Bapak Joni Kappa, kelompok 3 di rumah. Nyonya Berta Paborong, kelompok 3 di rumah. Ibu Roslina Sangkalo, Rumah Sakit Mitra Husada. Bapak Kostan Bawias di rumah. Anggota jemaat yang berduka, Ibu Rambak Pongsapan atas meninggalnya saudara terkasih di Palopo. Bapak Roniwan Seru atas meninggalnya istri terkasih, Ibu Serli Rantelakbi, dan jenazah telah diantar ke Toraja. Kita berdoa juga untuk baptisan kudus kepada anak terkasih Danisha Tania. Berdoa untuk perkawinan kudus saudara Septian Andi Kusuma dengan saudari Yolanda Lucia Triana pada hari Sabtu tanggal 9. Dan kita doakan sepupu Bapak Martin Petanda meninggal di Parepare, kiranya keluarga dikuatkan dan dihiburkan. Rencana Bapak Petanda sekeluarga berangkat ke Parepare sore ini. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara kita menghadap Tuhan. Kita akan doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa, perkenanmu bagi kami menikmati persekutuan di dalamnya kami memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, dan telah menyatakan rasa syukur kami. Tuhan kiranya berkenan untuk setiap puji-pujian yang kami persembahkan, dan Roh Kudus menolong kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang kembali kami dengar
bagaimana memahami hikmat Allah di balik salib Kristus itu. Terlebih kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami di Jemaat Piringkanaya merayakan hari ulang tahun anak Kreator Raja yang ke-69. Peristiwa ini kiranya menjadi momen penting bagi anak-anak kami untuk melihat dan merasakan bagaimana karya Allah hadir dalam Tuhan Yesus menyayangi dan memelihara anak-anak kami. Dan pada saat yang sama kami orang tua semakin diingatkan bahwa tumpuan harapan kami sebagai orang tua ada pada anak, dan karena itu kami harus membawanya kepada Tuhan Yesus, sehingga semakin mereka akrab bergaul dengan Tuhan Yesus, jiwa kami semakin teduh dan tenang mengarahkannya untuk menyongsong masa depan. Demikian kami bersyukur bersama beberapa jemaatmu yang berulang tahun perkawinan, juga ulang tahun secara pribadi, dan berbagai berkat-berkat Allah yang Tuhan nyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan, entah sebagai ASN, entah sebagai wira swasta. Biarlah di balik semua peristiwa sukacita itu, kami melihat tangan kuasa Allah yang sangat kuat menatang dan mampukan kami berjuang, menata dan membangun kehidupan kami. Demikian kami terus berdoa bagi jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Sebagian dari nama-nama mereka hamba sebut dan mungkin ada yang belum sempat kami sebut. Lawatan kasih dan pemeliharaanmu akan dialami lewat berbagai upaya pengobatan pendampingan, entah yang dilaksanakan di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, sehingga dari waktu ke waktu mereka kembali pulih seperti sedia kala. Kuatkan iman percaya mereka untuk melihat kasih Allah dinyatakan di tengah pergumulan seperti itu. Yang berduka cita kiranya dikuatkan dan dihiburkan agar selalu berpengharapan dalam Tuhan yang adalah sumber hidup, dan karena itu tidak larut dalam duka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Demikian kami berdoa bagi sejumlah pelayanan yang akan dikerjakan jemaatmu sepekan ke depan di sini. Berkatilah para bapak ibu anggota Masjid Gereja dan seluruh pengurus OIG untuk menata dan membangun pelayanan. Kami berdoa secara khusus untuk anak terkasih Denasia Tanaya yang akan dibaptiskan pada minggu depan. Tuhan persiapkan dengan baik orang tuanya untuk mengantar anak ini menerima sakramen baptisan kudus sebagai simbol bahwa ia telah dipersekutukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Demikian pun kami doakan saudara Septian dengan saudari Yolanda yang akan diteguhkan nikahnya pada tanggal 9. Persiapkan kedua saudara kami untuk memasuki mahligai rumah tangga itu. Berkati seluruh persiapan terkait dengan acara pemberkatan perkawinan dan resepsi yang akan dilaksanakan tanggal 9. Berkati hambamu pendeta jemaat yang akan melaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari yang telah ditentukan. Begitupun Masjid Gereja yang fasilitasi seluruh kegiatan ini, Tuhan berkenan untuknya. Sepupu dari Bapak Martin Patanda meninggal di Parepare, dan karena itu kekasih kami sekeluarga berduka cita dan rencana akan berangkat ke Parepare sore nanti. Tuhan berkati saudara kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat untuk datang di sana bersama-sama semua keluarga, saling menghibur dan menguatkan. Diberkatilah kami semua dalam keluarga masing-masing. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani. Diberkati dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan di mana saja mereka berjuang. Dibukakan kemungkinan bagi mereka yang sedang berusaha mencari tempat kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian yang sedang mencari pasangan hidup, hadirkanlah orang yang Tuhan sudah perkenan menjadi temannya masuk dalam mahligai rumah tangga. Demikian untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan sebagian dari mereka menjalani masa pensiun. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Karuniakan senantiasa kekuatan, kesehatan dan pengharapan di tengah realitas masa-masa tua, dan tetap yakin bahwa ada Allah sahabatnya menemani dalam perjuangan hidup
lewat kehadiran orang-orang dewasa, terlebih anak-anak yang selalu bersamanya. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan berkati. Biar negeri ini selalu aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan boleh dijalankan dengan baik. Terlebih pasca pemilu telah berlangsung, kami selalu berharap Tuhan memberkati negeri ini, para pemimpin-pemimpin kami, pengambil kebijakan di tengah-tengah negeri ini mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya semua bertanggung jawab demi keselamatan bangsa dan negara ini, sehingga negeri ini tetap aman dan damai. Kami pun tetap bersukacita mencari berkat-Mu di atasnya. Persiapkan kami untuk menjalani kehidupan rencana dan kerja sepekan ke depan. Persiapkan jemaat menerima pelayanan melalui mes gereja di jemaat ini, dan persiapkan seluruh mes gereja dan pengurus OIG untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan berkenan, sehingga pelayanan kami menjadi kemuliaan nama-Mu dan membangun iman jemaat-Mu. Dan karuniakan kekuatan kesehatan kepada kami untuk semakin mencintai pelayanan, dan di dalamnya kami semakin sadar bahwa apa yang kami buat tidak sekedar berbuat tentang Tuhan, tapi sungguh berbuat untuk Tuhan. Karena kenyataannya banyak orang berbuat tentang Tuhan tetapi belum tentu untuk Tuhan. Sehingga ajarlah kami selalu menikmati pelayanan-pelayanan kami Bapa, sehingga pada saat yang sama jemaat-Mu terbangun imannya oleh pelayanan-pelayanan kami. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta di jemaat ini, agar selalu sehat dan kuat menata dan membangun pelayanan dengan baik, kerjasama dengan seluruh mas gereja dan pengurus OIG untuk mengantar jemaat-Mu ke air tenang dan rumput hijau. Setelah ibadah kami akan pulang ke rumah. Mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat. Kami merindukan sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kami. Dan karena itu kami selalu limpah dengan sukacita. Tidak pernah ada rasa khawatir dan cemas menatap hari esok yang syarat dengan berbagai misteri, tetapi bersama Tuhan kami yakin akan melaluinya. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada warta tambahan untuk kita ketahui bersama bahwa anak-anak kekasih kita, anak PPGT mengadakan penjualan keripik di depan. Untuk itu mari kita mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mewakili guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dan panitia HRG SMGT Jemaat Biringkanaya pada periode 2024, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa kita selama ini. Bapak Ibu Jemaat Biringkanaya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan sekiranya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan Pekan Anak dan HUT SMGT pada saat ini, kami mewakili semua guru sekolah minggu mengucapkan mohon maaf kiranya apa yang kami lakukan itu berkenan kepada kita semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka duka ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anakku semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hikmat di balik salib memampukan kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Kami siap menyatakan kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kasih paling agung sebagai lagu penutup liturgi kita pada saat ini.
Dan bagi anak-anakku, anak sekolah minggu, nanti semua lewat depan, ya, dari anak Indria sampai dengan anak remaja, semua lewat depan untuk menerima bingkisan. Terima kasih. Ya, anak sekolah minggu lewat jalur sebelah kiri ya, lewat jalur sebelah kiri. Ambil bingkisan lewat jalur sebelah kiri. Ya, orang tua di sebelah kanan, anak-anak di sebelah kiri. Terima kasih. Minggu depan kita tetap kebaktian ibadah sekolah minggu di tempat kebaktian masing-masing ya. Infonya menyusul. Terima kasih.